Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Pada yang terhormat Al-Mukarram Ayahanda Bapak Kiai Haji M. Hafizin MT beserta Ibunda Hajah Faridah selaku pimpinan Yayasan Al-Hafidiyah. Pada yang terhormat anak-anakku semua, Ikatan Remaja Santriwan Santriwati Al-Hafidiyah yang dikenal dengan Irsal, yang sangat Pak Ustaz cintai dan Pak Ustaz banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa di sore hari menjelang malam, yaitu kurang lebih jam 8:10 malam, kita masih bisa berkumpul di Majelis Ta'lim Al-Hafidiyah untuk mengadakan pengajian remaja. Shalawat serta salam tidak lupa pula marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan shalawat yang terus-menerus nanti kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma dan kita bisa masuk surga bersama-sama Nabi. Amin. Ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, pada pengajian kali ini Ustaz akan menerangkan sesuatu hal yang sangat penting sekali, khususnya bagi wanita dan umumnya bagi laki-laki dan wanita, bencong juga ya. Yaitu tentang masalah ketentuan haid. Dalam salah satu hadisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, bersabdanya sambil menangis. Nabi bilang, kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Ada yang bertanya, mengapa ya Rasul? Nabi menjawab, karena ada dua perkara. Karena dua perkara. Yang pertama, wanita itu bagi yang belum nikah ataupun yang sudah nikah, wanita itu tidak mengerti masalah haid. Yang pertama. Yang kedua, wanita yang sudah menikah itu tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh suaminya. Jadi ada dua hal yang membuat wanita kebanyakan masuk neraka. Yang pertama masalah haid, yang kedua masalah tidak mensyukuri nikmat dari suaminya. Sekarang karena kalian masih gadis, masih belum menikah, yang laki-laki masih bujangan, Pak Ustaz terangkan satu masalah saja, yaitu masalah ketentuan haid. Wajib bagi laki-laki, bagi laki-laki ya, memberitahukan kepada ibunya, adiknya yang perempuan dan kakaknya tentang masalah haid. Wajib bagi perempuan mempelajari masalah haid. Karena apa? Karena haid adalah seperti yang disabdakan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Itu kata Nabi. Haid adalah sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah kepada orang perempuan anak cucu Nabi Adam. Maka setiap perempuan itu pasti haid, kecuali satu doang wanita yang nggak haid, yaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah Az-Zahra. Makanya dijuluki Az-Zahra. Az-Zahra itu selalu bersinar. Kenapa? Karena beliau tidak haid. Anak-anakku semua, haid itu paling sedikit, awas perhatikan. Jangan sampai nggak paham. Kalau nggak paham, bisa-bisa kamu tadi termasuk penghuni neraka. Nauzubillah nih. Bagi suami yang sudah ngerti haid, wajib ngasih tahu istrinya. Haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Kalau belum ada sehari 1 malam, berarti bukan darah haid.
Contoh, ada perempuan keluar head dari pagi, misalnya subuh dia keluar head terus sampai jam 8 malam. Jam 8 malam headnya berhenti, nggak head lagi sampai seterusnya. Berarti darah yang keluar itu bukan darah head, tapi darah penyakit, darah istihadah. Sedangkan darah istihadah wajib hukumnya tetap sholat. Berarti kalau dari pagi dia head, berarti kan dia nggak sholat. Dari pagi dia keluar darah nih. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia nggak keluar. Dia keluar darah. Dia keluar darah. Disangkainya dia nggak sholat karena disangkainya darah head. Ternyata jam 8 berhenti headnya. Darahnya nggak keluar lagi. Berarti itu bukan darah head. Kenapa? Belum sampai 24 jam. Belum sampai sehari semalam. Berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya wajib sholatnya dikodok. Paham? Paham. Yang pertama. Umumnya head biasanya seminggu. Ini udah terbukti ya di Indonesia dan negara-negara lain. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Kak Baria headnya seminggu biasanya. Nisa headnya seminggu biasanya. Kak Juju headnya seminggu biasanya. SD Polsat 5 hari kalau SD Polsat. Kalau banyak kan perempuan itu seminggu. Umumnya head seminggu 7 hari atau 6 hari. Sekarang paling banyaknya head. Paling banyaknya head 15 hari. Paling banyaknya head 15 hari. Kok misalnya lebih dari 15 hari itu bukan head. Lebihnya itu adalah darah penyakit. Contoh, ada orang head. Biasanya head seminggu. Head biasanya seminggu. Tiba-tiba hari ke-8 dia masih head. 9, 10, 11, 12, 13 dia keluar darah. 14 berhenti. Berarti keluar darahnya 13 hari. Walaupun kebiasaannya seminggu, kok dia keluar darah selama 13 atau 14 hari, maka darah itu masih darah head. Karena apa? Karena paling banyaknya head itu 15 hari. Paham? Paham, Nanang? Alhamdulillah. Kok misalnya pas hari ke-15 dia masih keluar darah, ditunggu hari ke-16 masih keluar darah, maka hari ke-16 itu dia sudah wajib mandi. Wajib mandi menghilangkan hadas besar. Contoh mandi, cara mandi wajibnya udah Ustaz terangin. Niat dulu. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhullahi ta'ala. Saya niat menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Terus meratakan air ke seluruh badan. Anakku semua. Itu head. Berapa hari? Paling sedikit berapa tadi? 1 hari 1 malam. Paling banyak? 15 hari 15 malam. Nah sekarang sucinya. Suci dari head. Suci yang memisahkan antara head satu dengan head lainnya paling sedikit 15 hari. Paling sedikit 15 hari. Paling banyak nggak ada batasnya. Paling banyak nggak ada batasnya. Kenapa nggak ada batasnya? Pak Ustaz punya teman perempuan. Beliau Syarifah atau Habibah. Syarifah ini salah satu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kalau head paling banyak 3 hari. Kalau head. Tapi dia nggak head. Bahkan pernah 1 tahun nggak head. Suci. Ntar headnya lagi kadang 2 hari. Nah, jadi paling banyaknya suci dari head itu tidak ada batas. Tidak ada batasnya. Nah sekarang paling sedikitnya berapa hari tadi? Paling sedikitnya suci dari head 15 hari. Sekarang Ustaz pernah, contohnya Kabaria atau yang lain pernah ngalamin sebulan 2 kali head. Sebulan 2 kali head. Contoh. Tanggal 1 sampai tanggal 5 dia head. Tanggal 19 dia keluar darah lagi.
tanggal 1 sampai tanggal 5 dia keluar darah. Tanggal 6 suci nih, dia keluar darah. Suci. Tanggal 19 dia keluar darah lagi. Sampai tanggal 26. Nah, terus kira-kira darah haidnya yang mana? Apa dari tanggal 1 sampai tanggal 5 atau tanggal 19 atau tanggal 26? Kira-kira darah haidnya yang mana? Darah haid semua apa darah istihadatnya ada nggak? Tinggal dihitung. Dihitung sucinya. Sucinya dari tanggal 6 sampai tanggal 18 kan tanggal 19 haid. Tanggal 6 sampai tanggal 18 itu sudah 15 hari atau belum? 15 hari atau belum? Coba dihitung. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti baru 13 hari sucinya. Terus gimana kalau sucinya baru 13 hari? Berarti darah yang keluar dari tanggal 19 dan 20 itu adalah darah istihadah atau darah penyakit. Berarti kalau dihitung dianggap darah penyakit, maka tanggal 19 dan 20 dia wajib sholatnya dikodok. Sholatnya wajib dikodok. Kalau nggak dikodok, pasti ya ini paling banyaknya perempuan masuk neraka karena dia tidak mengkodok sholat waktu disangkanya dia masih haid, tapi ternyata darahnya darah istihadah. Akhirnya tidak dikodok sholat. Tapi kalau waktu haid sholatnya enggak wajib dikodok. Paham gak nih? Paham. Kamu haid yang perempuan. Selama haid itu kan gak sholat. Maka sholatnya tidak wajib dikodok atau dibayar. Sholat yang wajib dikodok itu kalau darahnya bukan darah haid. Kalau darahnya darah istihadah atau darah penyakit. Paham gak nih? Kenapa tadi tanggal 19 sama 20 kok dia wajib sholat? Wajib mengkodok sholat? Karena darahnya bukan darah haid. Tapi darahnya darah penyakit. Paham gak? Pak Ustadz ada yang nanya kemarin. Lewat telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Haris, saya mau curhat. Curhat apa? Gini mas, saya biasa haid seminggu. Terus, baru 4 hari haidnya berhenti. Saya biasa haid seminggu. Baru 4 hari haidnya berhenti. Pas berhentinya itu pagi, subuh, dia mau buang air kecil, dia udah gak keluar darah. Dia udah gak haid. Terus saya pikir, takut keluar darah. Akhirnya subuh gak sholat. Subuh enggak, zuhur enggak sholat. Karena apa? Karena takut masih keluar darah. Asar enggak sholat juga. Pas giliran maghrib, wah kok masih enggak keluar darah? Gimana? Udah saya mandi aja. Dia baru mandi. Baru mandi wajib. Ketika baru mandi wajib, dia baru sholat maghrib. Dia nanya, Mas Ustaz, berarti Mas Haris itu darah haid apa bukan? Darah haid. Kenapa? Karena sudah lebih dari 1 hari 1 malam. Kan nggak sesuai sama kebiasaan. Walaupun nggak sesuai sama kebiasaan. Terus sholatnya gimana? Sholatnya dari subuh, zuhur, asar, wajib dikodok, dibayar. Kenapa? Karena subuh itu dia udah berhenti haidnya. Paham? Dia udah berhenti haidnya, tapi dia belum mandi wajib. Akhirnya dia nggak sholat, tapi wajib dikodok karena haidnya udah berhenti. Paham kan? Paham. Ini harus paham nih benar-benar. Soalnya apa? Kalau nggak paham, kasihan sekali. Yogi punya kakak, punya adik, punya ibu.
Yogi misalnya punya kakak perempuan, punya ibu perempuan. Yogi, ibunya misalnya ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak sholat? Saya lagi head. Enggak, kamu udah berhenti headnya, kenapa nggak sholat? Nah, saya nggak tahu. Orang saya nggak pernah belajar. Di antara keluarga kamu yang belajar siapa? Yogi sekolah diniyah. Yogi ditanya sama Allah. Saya juga nggak paham waktu terangin head. Akhirnya yang dosa semuanya. Bukan cuma ibunya, bukan cuma kakaknya, tapi yoginya dosa. Bapaknya yogi sebagai suaminya yang tanggung jawab dosa. Karena apa? Karena nggak ngerti masalah head. Pak Ustadz, dosa nggak? Kan udah ngasih tahu kan. Ada yang mau tanya lagi kan? Masalah head penting banget. Jadi paling sedikitnya suci berapa tadi? 15 hari. Kalau ada head, ada orang perempuan yang head sebulan 2 kali, maka dihitung aja sucinya. Sucinya udah 15 hari atau belum? Kalau sucinya belum 15 hari, maka untuk menggenapi 15 hari namanya darah penyakit. Mudah-mudahan, udah paham semua? Mudah-mudahan paham. Kalau nanti setelah selesai pengajian masih ada yang nggak paham, dengan sangat senang hati silahkan kalian bertanya sama Pak Ustadz. Dengan sangat senang hati Pak Ustadz akan menjawab. Karena apa? Karena ini ilmu. Pak Ustadz nggak mau kamu semua masuk neraka. Pak Ustadz pengen. Pak Ustadz, keluarga Pak Ustadz, kita semua, keluarga besar Al-Hafiziyah, termasuk kamu dan keluarga kamu, bisa masuk surga bareng-bareng. Amin. Hanya ini yang dapat saya Pak Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan paham semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.